Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Salat tasyahud dalam salat sunaiyah. Tata cara duduknya itu, apakah duduknya itu iftiros atau tawaruk? Sunaiyah dari kata isnaini, artinya dua. Tentu yang dimasukkan di sini adalah sholat yang hanya terdiri 2 rakaat, seperti sholat tahiyatul masjid, sholat Jumat, dan macam-macam, termasuk sholat subuh. Sejarahnya penulisan buku ini, ketika saya mengisi di salah satu masjid Surabaya, kedatangan tamu 5 orang, semuanya berpakaian gamis, dengan membawa 3 buku tebal-tebal, besar dan tebal. Saya di-BCI oleh takmir, mohon maaf Ustadz, malam ini ada yang ingin uji nyali. Ono maneh. Kenapa ada istilah uji nyali gitu? Kita seneng kok untuk diskusi, debat, karena tujuan utamanya bukan cari menang dan kalah, melainkan mencari ilmu. Nah, karena ada informasi begitu, biasanya pengajian saya mulai dengan ya pembukaan terlebih dahulu lah, baru dialog interaktif. Untuk menyingkat waktu, ya saya bilang, katanya ada yang ingin didiskusikan, monggo yang ingin membuka katakanlah prakata atau permasalahan, langsung ngacung. Nah, gitu. Silakan. Ustadz tanya, kalau di dalam sholat yang hanya terdiri 2 rakaat, seperti sholat subuh dan lainnya, duduk tasyahudnya itu bagaimana? Nah, gitu. Itu pertanyaannya gitu. Karena saya melihat yang bertanya orang pinter, saya jawab, lah menurut sampean gimana? Itu pertanyaan dijawab dengan apa? Pertanyaan. Maju dengan membawa 3 buku itu yang sudah dikasih tanda halamannya itu, ditunjukkan kepada saya biar saya membacanya sendiri. Ini cara dakwah yang luar biasa.
Saya teringat di Pondok Mutiara itu ada jamaah yang tanya, Ustadz, hukum musik itu apa? Disuruh maju, dibukakan bukunya, silahkan baca. Saya tidak bisa baca bahasa Arab, terjemahannya saja. Dibaca terjemahannya, berani-beraninya besok di hari akhirat atau di hari kiamat atau di akhir zaman, umatku ini menghalalkan musik sama dengan halnya dia menghalalkan perzinaan. Sejak kapan hukum zina berubah? Sejak awal hukum zina itu selalu hukumnya apa? Haram. Kesimpulannya, musik itu sejak awal sampai akhir hukumnya haram. Hadisnya dikeluarkan Bukhari. Sudah timbangannya sampai jari ini iki hadisnya sudah sahih. Mantep rasanya. Itu pola dakwah. Sehingga karena cara seperti ini saya anggap efektif, maka kalau Bapak Ibu ingin tanya, tak carikan dalilnya, tak kongkon moco dewi, gitu. Insya Allah mantep hasilnya. Maka saya bilang, mohon maaf, sampai duduk di samping saya, sampai baca sendiri, kita akan dengarkan. Kalau dalil-dalilnya sudah sahih, ya sudah selesai. Kita tinggal sami'na wa ata'na, gitu. Nggak usah rame, sudah selesai. Buku yang pertama dibuka, langsung dibaca. Masya Allah. Walaupun hadisnya dikeluarkan Nasa'i, ternyata statusnya adalah sahih. Alhamdulillah, saya dapatkan hadis itu ada dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Yang mana hadisnya? Ini ya. Ini. Kok nggak ada dikeluarkan siapanya ini? Ataitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faraitu yarfa'i, sampai di sini. Wa idza jalasa fi rak'atain, atau ini aja cari di Amila di kitab Sunan, insyaallah kalau nggak salah Nasa'i, hadisnya insyaallah sahih. Nah, ini dia. Yusra. Hadza hadisun hasanun sahih. Kemudian ada lagi, ada di Nasa'i. Nah, ini kata Syekh Nasruddin Albani, isnaduhu sahih. Ini hadisnya. Ternyata Nasa'i nomor 1159. Saya kopinya. Nah, ini. Nah, ini tag aslinya ini.
teks aslinya. An-Wa'il ibnu Hujr, oh ini profesornya dalam hal hadis-hadis sholat. Gerakan apa dari perilaku Rasul yang tidak beliau ceritakan ini, Masya Allah. Qala berkata, ataitu, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu, dan aku menyaksikan beliau yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya idza ftataha shalah, saat memulai sholat, hatta yuhadhi mangkibaihi, sehingga setantang dengan kedua pundak. Ini yang dulu sering saya katakan, dari 10 sampel hadis 9 itu selalu setantang dengan apa? Pundak. Walaupun ada juga yang sahih qoriban min udhunai, karena sama-sama sahihnya dipersilahkan mau milih mengangkat tangan itu sampai sejajar mana. Wa idza arada ayyarka'a, sedemikian pula Rasul mengangkat tangan setantang dengan pundak ketika hendak ruku. Wa idza jalasa fi rak'ataini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada sholat yang hanya 2 rakaat, adja'a yusro, ngelembrekan yaftarisu, yang namanya betis kirinya, wana sobal yumna, dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Ini namanya sifat duduk iftiros. Ternyata dikeluarkan Nasa'i nomor urut 1159 oleh Syekh Nasruddin Albani, dinilai sanadnya sahih. Kalau gitu status hadisnya adalah hadis sahih. Ini dalil yang betul-betul sahih, cerita dari Wa'il bin Hujr, bahwa Rasul itu kalau sholat yang hanya terdiri 2 rakaat, duduknya apa? Iftiras. Itu ceritanya. Biar besar ini saya hilangkan dulu, biar yang di belakang kelihatan gimana membesarkannya. Wis gak apa-apa udah. Nah, ini teks aslinya. Akhbaruna Muhammad bin Abdullah bin Buraid al-Umri qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Asim bin Kulaim an Abi Wa'il ibnu Hujr qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'aituhu yarfa'u yadayhi idza iftataha shalah hatta yuhadhi bihi munkibaihi wa idza arada yarka'a wa idza jalafa fi rak'atin adja'a al-yusra wa nasaba al-yumna. Kelanjutannya, wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhdihi, al-yumna, tangan kanan diletakkan pada yang namanya paha kanan, kemudian ala fakhdihi al-yumna wa nasaba usbi'ai liddu'a, kemudian mengisyaratkan sambil berdoa. Panjang hadisnya begitu. Ternyata dikeluarkan Nasa'i nomor berapa tadi? 1159,
dinilai Albani hadisnya sahih. Mungkin panjenengan selama ini belum pernah baca atau belum pernah tahu, sehingga mereka datang memberitahu kita bahasa oke lah menasehati kita. Maka sampean jangan marah, mestinya harus terima kasih, karena orang yang menasihati kita minimlah sayang kepada kita, perhatian kepada kita, ingin biar kita ini selamat, mungkin begitu. Itu gambarannya. Buka lagi buku yang kedua. Saya tahu buku yang kedua ini, insya Allah namanya Al-Wajiz, karena saya punya. Saya dapat hadiah dari teman-teman Salafi, ngaji bersama-sama teman Salafi di Gresik, dapat hadiah. Mahal bukunya ternyata. Teks hadisnya sama, sumbernya sama, Sunan Nasai, tapi tidak ada nomornya. Terjemahannya sholat yang hanya terdiri 2 rakaat, ganti dari terjemahan yang pertama sholat sunaiyah. Dan kata-kata sunaiyah bukan bahasa hadis, itu istilah ulama. Kalau sholat yang terdiri dari 2 rakaat dinamakan sunaiyah. Kalau terdiri 3 rakaat dinamakan sulasiyah. Kalau terdiri dari 4 rakaat dinamakan rubaiyah. Itu bukan hadis, istilah ulama. Setahu saya pertama kali mendapatkan istilah sunaiyah itu dalam syarahnya kitab Fathul Qorib, sering disebut takrib. Kebetulan sudah selesai saya terjemahkan, baru nemukan istilah yang namanya sholat apa? Sunaiyah. Di Sahih Bukhari tidak akan nemukan kata-kata sunaiyah. Sahih Muslim tidak ada, Abu Dawud tidak ada. Pendek kata, buku-buku referensi hadis itu tidak pernah menyebut perawi mengatakan sholat sunaiyah. Itu murni istilah ulama. Ingin coba? Saya dulu pernah mencoba mencari, tidak ketemu, mungkin referensinya kurang ya. As-sunnah iya. Saya coba misalnya di semua tipologi, saya ilghaq dulu. Di semua tipologi jawami misalnya, klik tidak ada gitu. Saya coba lagi di tipologi kitab berbagai sunan apa saja, klik tidak ada gitu. Daripada waktunya habis, nanti yang ingin penasaran monggo ke rumah saya ya. Saya carikan berbagai sampai hampir 6.600 referensi buku hadis lo ya, bukan buku fikih, bukan buku yang hadisnya ada sanadnya. Saya baru ngerti
baru muncul dalam kitab Syarah Takrib, muncul kata-kata istilah sholat sunnah. Ya. Buku yang kedua Al-Wajiz dibuka, teksnya sama dari Nasai, terjemahannya beda, bukan lagi sunnah iya, tapi dalam sholat yang hanya terdiri 2 rakaat. Buku yang ketiga yang tebal lagi dibuka, teksnya sama, terjemahannya seperti terjemahan yang pertama, bukan dalam sholat yang hanya terdiri 2 rakaat, tetapi dalam sholat apa? Sunaiyah. Dan satu-satunya hadis yang dicantumkan yaitu. Nah, setelah selesai, saya coba memberi komentar. Saudara-saudaraku, saya juga menemukan 3 referensi lain yang sama doktrinnya. Dalam sholat yang hanya terdiri 2 rakaat, duduknya adalah iftiroz. Satu adalah buku yang disusun oleh Nasiruddin Albani dalam sifat sholat Nabi, ringkasannya. Nah, yang kedua, setahu saya ditulis oleh Syekh Utsaimin, ini ringkasan dari buku beliau yang besar. Dan yang ketiga, nama bukunya Risa Sholat yang disusun oleh Syekh Bin Baz, yang sering dibagikan kepada jamaah. Dan saya yakin panjenengan yang ajak mencari buku di sana, apalagi di Mekah, di depan rumahnya Rasulullah, hampir setiap hari ada pembagian apa? Buku. Wabil khusus di hari Jumat. Di Madinah, wah, di tempat-tempat ziarah pun asal bukan makam, itu sering ada pembagian kitab. Jadi saya temukan 3 referensi lagi. Ini mempertajam bahwa yang namanya sholat yang hanya terdiri 2 rakaat, duduknya apa? Iftiroz. Hanya saja di buku karya Syekh Utsaimin ada tambahan dalil yang diriwayatkan oleh Aisyah. Mana? Wah, ini gara-gara nggak kelihatan anunya, Mas, kembalikannya gimana ini? Oh, ini sudah selesai. Yang diriwayatkan oleh Aisyah. Nah, ini yang 2 ini. Ini saya temukan dalam buku yang disusun oleh Syekh Utsaimin. Ternyata bukan 1 dalil, melainkan ada 2 dalil. Wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salat, memulai salat bitakbir, wal qira'a, mulai bacaannya bi alhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk Anas menceritakan, mengeraskan bukan dari bismillah tapi dari alhamdulillah. Wa kana yaqul fi kulli rak'ataini, Kanjeng Nabi itu kalau sudah dapat 2 rakaat selalu membaca at-tahiyyat. Kita kenal dengan tasyahud. Di sini masalahnya. Wa kana idza jalasa, ketika Rasul duduk pada 2 rakaat itu, yufrisu rijlahul yusra,
mengelembrekan betis kirinya. Apa mengelembrekan itu? Menempelkan, melekatkan betis kirinya. Wa nasoba rijlahul yumna, dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Jadi telapak kaki kirinya dilembrekan, diduduki, persis kalau panjenengan duduk antara dua sujud. Telapak kaki kirinya itu ditempelkan ke bumi, kemudian diduduki. Nah, telapak kaki kanan diberdirikan, kalau bisa jari-jarinya diharapkan ke kiblat. Itu namanya duduk iftiros. Nanti ada duduk yang kedua, namanya duduk tawaruk. Dinamakan tawaruk, duduknya bukan di atas betis kirinya, tapi pada pantat, sisi pantat kirinya, warik. Sehingga nanti duduknya namanya duduk tawaruk. Kita sering mengatakan duduk tasyahud akhir. Itu ceritanya, hadisnya Masya Allah sahih banget, dikeluarkan Muslim nomor 498, Abu Dawud nomor 783, Ibnu Majah nomor 812, 893, Ahmad nomor urut 24.076. Oh, ini miliknya yang tadi, yang pertama. Sorry, ini miliknya yang Wa'il bin Hujr. Salah ngopinya. Nah, sudah. Itu ceritanya. Jadi ketemu hadis syahidnya. Jadi Wa'il tidak menyendiri, tetapi punya kesaksian periwayatan dari siapa? Aisyah. Saya masih belum puas. Maka pertanyaan saya, selain dua sahabat ini, siapa lagi ya yang pernah meriwayatkan dalam tema seperti ini? Itu kebiasaan saya, sehingga saya temukan nanti ada hadisnya Muhammad bin Amr, termasuk hadisnya Abdullah bin Zubair. Itu kebiasaan saya, biar lengkap kajian hadis. Kok belum pernah ya saya lihat di buku-buku yang saya baca dua hadis ini. Tidak tahu kalau di buku yang lain. Nah, misalnya hadis Muhammad bin Amr. Wa an Muhammad bin Amr ibnu Atha qala kuntu jalisan, aku pernah duduk ma'a asratin min ashabin Nabi, di samping 10 sahabat Nabi. Fadakaru, akhirnya 10 orang itu diskusi tentang sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kebiasaan sahabat begitu. Kalau sudah kumpul-kumpul, bicaranya ilmiah, bahas tentang sholatnya Nabi. Enggak seperti kita kumpul-kumpul ngerumpi gitu. Turun para sahabat Nabi. Faqala, maka berkata Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ana kuntu a'lamukum. Teman-teman, aku justru lebih ngerti daripada kalian. Terkejut kita.
Abu Sa'id itu orang yang paling kecil, paling muda, tapi kok dia ngaku yang lebih tahu, ketahuan rahasianya. Dia sering dipercayai Rasul untuk menjadi imam bagi umatnya, padahal dia masih kecil, belum balik. Siapa bilang jadi imam harus kawin dulu itu? Iya, karena di masjid ini dulu ada belum kawin kok sudah ngimami gitu. Akhirnya dia kawin dulu baru berani ngimami gitu. Masya Allah. Nah, dalam rangkaian itu apa kata beliau? Faidan qa'ada fi rak'ataini, Rasul itu kalau duduk pada yang 2 rakaat, yakni tasyahud, ketika beliau sedang tasyahud, qa'ada ala batni qadamaihi yusra, beliau duduk pada telapak kaki yang kiri, dilembrekan tadi, diiftiroskan tadi. Sujud nggak boleh iftiros, lengannya ditempelkan bumi nggak boleh. Ini ibarat anjing, harus diangkat, sehingga kalau ada binatang kecil lewat bisa apa? Melewati. Ini namanya iftiros, lengannya dilembrekan ke bumi, harus diangkat gitu. Wa nasaba yumna, telapak kakinya diberdirikan. Wa fi riwayatin iftarosa rijlahul yusra, telapak kakinya dilembrekan, ditempelkan pada bumi. Wa aqbala bisadrihi al-yumna ala kiblati, sambil dia menghadapkan dengan pundaknya ke arah kiblat. Sering orang duduk segitu itu selalu bingung gitu loh. Itu ceritanya. Berikutnya, wadu'a kafil yumna ala rukbatai yumna, tangan kanan diletakkan pada lutut yang kanan. Nanti riwayat lain itu pada pahanya kanan, jadi boleh diletakkan di paha, boleh diletakkan di lutut gitu. Wa asyara, dan mengisyaratkan bi usbihi, jari telunjuknya, yakni asbaba, yakni jari telunjuk. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari nomor 828. Abu Daud terulang 3 kali, 730, 731, 734. Tirmidzi nomor 293, 304. Nasai nomor 1181 dan Ahmad nomor 23.647. Jadi bukan hanya satu sahabat, ketemu 2 sahabat yang lain. Ketemu lagi sahabat yang keempat adalah siapa? Abdullah bin Zubair. Hadis Abdullah bin Zubair, wa an Abdullah ibn Zubair qala, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi rak'ataini, yang dalam hanya 2 rakaat, iftarasal yusra, telapak kakinya itu dilembrekan, ditempelkan pada bumi, betisnya diduduki. Wa nasobal yumna, dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Wa wadu'a ibhamahu alal wusta, yang namanya ibu jarinya itu diletakkan di atas
jari yang tengah, Masya Allah, sampai di situ loh sahabat itu. Nanti bentuknya seperti ini 51, ini 50, ini 1. Masya Allah, jelinya seperti itu sahabat, agar kita bisa mengapresiasi sabda Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti unggah-ungguh sholatku. Tolong jangan diplesetkan hadis ini. Pernah ada yang melesetkan, "Shollu, sholatlah kama ra'aitumuni usolli." Ono maneh. Sholatlah seperti kalian munio usolli. Enggak, sebagaimana kalian semua menyaksikan aku unggah-ungguh sholatku, bagaimana aku takbir, bagaimana sampai aku isyarat ketika membaca tasahud. Jari ibu jarinya ditaruhkan di sini, jari tengah, jari telunjuk diisyaratkan, membentuk 51, 5 dan 1. Hadisnya Masya Allah dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor urut 579, Abu Daud keliru, Abu Daud nomor urut Masya Allah 988, 989, 990, Nasai 2 kali 1227, kemudian 1275, dan Ahmad nomor urut 16.145. Saya shiftnya dulu biar kita mantap. Kalau sholat yang hanya 2 rakaat, duduknya apa? Iftiras. Jangan disalahkan. Jangan-jangan orang yang kita salahkan malah yang benar, kita malah keliru. Nah, ke depan kita tanya teman-teman yang tawaruk itu kira-kira ada dalilnya atau tidak, ditimbang. Siapa tahu kertek kok yang mantep duduk iftiros, bismillah jalani iftiros, tapi bukan mustahil. Kertek kok yang mantep apa? Tawaruk, duduknya apa? Tawaruk. Nimbang-nimbang dulu, jangan ambil ilmu hanya satu sisi. Maka tolong kalau ikut salat jangan ngikuti saya, karena jamaah ada yang komentar, pantas saya saksikan Ustadz kalau sholat subuh di Masjid Al-Falah duduknya iftiros gitu loh. Panjenengan tidak boleh ikut saya, ikutilah tuntunan Rasul. Kenapa saya duduk iftiros pada waktu sholat subuh akan saya jelaskan nanti di kemudian hari. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.